definisinya apa, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke helpdesk sebenarnya. Nah, di helpdesk ini nanti ada panduan maupun forum. Nah, lebih tepatnya nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan yang saat ini belum kita kembangkan di versi yang terbaru untuk helpdesk di sini. Nanti helpdesknya sama dengan yang ada di Rekortek, yaitu di menu hotline. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke setiap urusan. Nah, itu contoh untuk penginputan. Bagaimana dengan tata cara penginputan yang lain? Sama, tata caranya sama, yaitu misalkan contoh, kita ambil data yang misalkan kita ambil SPM. Ini akan otomatis menampilkan data-data yang hanya sesuai dengan SPM. Nah, ini sudah terisi, dia otomatis terisi. Nah, jika tidak ada tombol untuk mengedit, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ini bukan kewenangan Bapak Ibu. Nah, itu contoh salah satunya. Ini kemungkinan bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh admin yang ada di pusat maupun di provinsi untuk kabupaten kota nantinya. Nah, ini contoh-contoh data yang sudah diinputkan. Mungkin sedikit jika ada pertanyaan untuk tata cara penginputan dan pembuatan user, dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Halo. Ya, siapa? Ini dari Papua. Baik, Pak. Ya, Mas Ican. Tadi karena Pak Yudi panggilnya Mas Ican, saya juga familiarnya udah menyebut Mas Ican. Baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama yang kami kembangkan di Papua nih dengan yang e-database ini. Ini e-database ya? Iya, betul, Pak. Database, Pak. Nah, luar biasa nih. Jadi itu ada kami juga ada tanya. Nah, pertanyaan saya, nanti ini menggunakan password dan username adminnya masih menggunakan yang SIPD itu ya, secara utuh ya? Untuk saat ini masih sama, Pak, menggunakan adminda maupun yang admin EDB untuk masuk ke dalam database. Yang dulu ya? Iya, Pak, yang adminda dan admin EDB. Jadi kalau kami masuk melalui SIPD, coba di paling awal dulu Mas, coba dilihat ini di paling awal Mas, ketika masuk. Yang tadi yang Provinsi Bali. Nah, kami menggunakan ininya di dashboardnya paling depan. Ketika mau masuk itu kita SIPD kan dengan SIPD kemendagri.go.id itu. Halo? Iya, iya. Ya, kita masuk dengan menggunakan adminda ya. Ya, adminda maupun admin EDB, Pak. Jadi ada dua akun sebenarnya, yang pertama dari sisi adminda maupun admin EDB. Saya udah lupa itu yang saya. Itu untuk yang basic awalnya. Oke. Nah, setelah itu kita nanti akan menyampaikan ini ke masing-masing OPD ya. Ya, betul, Pak. Nanti disebuatkan akun untuk masing-masing. Kota juga bisa ya, Mas? Kabupaten kota juga sudah kita berikan, Pak, akunnya. Jika misalkan daerah dari kabupaten kotanya belum memiliki akun, nanti bisa dijapri ke kita, Pak, atau bersurat juga tidak masalah. Jadi Bapak Ibu bisa merequestkan untuk username password yang baru. Karena saat kita meminta username password yang baru, itu secara tidak langsung kita juga meminta data terkait siapa penanggung jawab username dan password tersebut. Gitu, Pak. Ya, Mas, kalau yang ke kabupaten kota, bisa nggak yang adminda, yang provinsi itu yang memberikan username dan password kabupaten kota? Siapa nanti akan kita coba buatkan untuk provinsi membuatkan akun untuk kabupaten kota. Sejatinya sebelum di versi yang sebelumnya di masih menu aplikasi yang lama, Pak, itu sebenarnya bisa karena kita juga ada settingan masternya. Saat ini memang masternya belum kita pindahkan ke sini sehingga si admin provinsi belum bisa mengedit data-data kabupaten kota untuk username. Ya. Tapi sejatinya sebelumnya sudah bisa begitu. Nanti
Setuju Pak, setuju Mas Ican, saya setuju itu. Karena kami di dalam nomenklaturnya itu ada pembinaan dan fasilitasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kalau bukan di Permendagri berapa? Nomenklatur 90 ini. Ya kan seperti itu. Jadi memang provinsi yang bisa menjadi bridging untuk teman-teman di Bangda atau di Kemendagri. Kan begitu Mas Ican? Halo? Iya Pak, ya Pak, saya dengar. Nah, yang kedua ini persoalan data itu masalahnya adalah di data itu ada di mana-mana, ketika kita cari tidak ada di mana-mana. Itu yang terjadi di daerah. Nah, pertanyaan saya, kan ini data kami disampaikan ini oleh masing-masing provinsi dengan OPD-OPD-nya, baik itu vertikal maupun SKPD, OPD, produsen datanya. Nah, pertanyaan saya, data ini tersimpan kami di provinsi tidak memegang datanya ya. Ini datanya database-nya ada di nasional ya, di Kemendagri. Iya, database ada di Kemendagri. Nah, bisa nggak kita ditarik datanya Pak, maksudnya begitu ya? Bisa nggak? Baik Pak. Nah, sejatinya sebenarnya kita sudah menyiapkan manajemen APK ya Pak. Tapi memang fitur-fitur ini belum kita berikan ke daerah. Jadi bisa ada APK di sini, Bapak Ibu bisa langsung contoh, langsung bisa digunakan APK ini untuk penarikan data maupun pengiriman data. Nantinya saat ini memang sedang kita kembangkan. Kenapa seperti itu Pak? Karena kami masih agak kesulitan dari sisi struktur datanya untuk indikatornya. Jadi nggak hanya sekedar, kalau berbeda hal dengan yang misalkan dulu saat kita kembangkan yang perencanaan, dulu itu cukup mudah dikarenakan strukturnya sudah baku dari sisi perencanaan. Nah, sedangkan dari sisi struktur database, nah ini agak kesulitan kami dari struktur yang belum ada bakunya Pak, terkait dengan metadatanya dan lain-lain. Nah, ini yang sedang kami coba untuk kembangkan kembali. Nah, tapi fokus kami nanti, kita akan ngomongin ke depannya Pak ya. Kedepannya itu akan ada 2 fitur untuk penarikan maupun pengiriman. Maka di sini kita beri ada master indikator daerah maupun master indikator pusat, di mana Bapak langsung mengintegrasikan data, baik itu sama ataupun tidak sama datanya dengan pusat, Bapak bisa langsung masukkan ke master indikator daerah. Tapi kalau master indikator pusat itu nanti ada punya sendiri master pusat. Master indikator daerah maupun indikator pusat akan dimappingkan sehingga datanya akan sinkron, baik dari namanya daerah, misalkan contoh ngomongin apa ya, misalkan contoh panjang jalan, misalkan ngomong panjang jalan baik gitu, tapi di satu lagi ngomongnya panjang jalan cukup baik, ternyata definisinya agak-agak sama. Nah, itu bisa dimappingkan jadi sama, nanti akan otomatis data-data yang dari pusat maupun di daerah itu akan sinkron. Nah, ini kita fokus ke untuk satu data nantinya Pak. Nah, makanya dari itu nanti akan kita siapkan, insya Allah ya, mungkin memang tidak dalam waktu dekat. Ini yang keren Mas, karena memang harus kita strukturkan kembali dulu terkait dengan indikator. Oke, saya setuju. Kendalanya di sekarang memang Pak. Ya, yang jelas ini saya malah kami di Papua dengan model seperti ini ada bisa bertukar data ya. Ini yang menurut saya yang keren ini. Agak beda jauh tadi waktu pertama ini yang dijelasin, tapi nggak apa-apa. Ini keren banget ini. Jadi kita bisa terintegrasi, gitu kan? Ceritanya begitu kan? Iya Pak, karena kemarin kita rapat Pak satu data Pak. Kebetulan waktu itu kemarin yang datang dari BPS maupun Bappenas. Itu pembahasan terkait, mereka memaparkan juga aplikasinya BPS, Hindarsi, aplikasinya Bappenas juga terkait dengan sepakat. Tapi perlu koordinasi terkait dengan struktur datanya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menggunakan data-data yang dari sepakat. Ini langsung tampil di database. Begitu. Nah, itu fokus kami utamanya dari satu data Pak. Oke. Kalau saya usul di Pak Yudi ada ya? Mungkin saya udah ini, kalau ini saya mungkin kita akan koordinasi lagi Mas Ican. Kami di daerah ya. Kami di Papua juga punya database yang hampir sama dengan ini SIPD ini ya, untuk database. Keren banget. Jadi kita bisa ini ya.
Kami juga datanya sudah ada begitu loh, jadi tidak mulai dari nol, Mas Ican. Siap Pak, siap. Ya, nah mungkin bisa kita itu nanti kami koordinasikan lagi terkait ini. Nanti ada teman-teman dari pusat data di Bapeda yang akan berkoordinasi terkait ini. Cuman menurut saya ada usul, mungkin harus ada semacam peraturan Menteri Dalam Negeri atau apa begitu mengenai satu data. Karena implementasi satu data itu belum ada di level daerah, yang ada itu hanya di level nasional, Mas Ican. Mungkin perlu ada, waktu saya ikut diskusi dengan Bappenas ya, yang satu data Indonesia itu ternyata kita di level daerah diminta oleh tim sekretariatnya satu data yang di Bappenas itu nanti dilakukan oleh Kemendagri begitu loh. Ya Pak, betul Pak. Nah, oleh karena itu mungkin bisa supaya memperkuat ini mungkin harus ada semacam atau apa ya hasil tentang satu data yang ada di level daerah, bagaimana strukturnya, bagaimana forumnya dan seterusnya, sehingga yang disebut produsen data, wali data ini perlu harus sama begitu loh penyebutannya di level ini. Kalau kita kan kalau nggak salah kalau di nasional wali data itu cuma ada di tidak semua ini ya, adanya di misalnya kalau wali data itu ada wali data sesuai urusan begitu loh pembinanya. Nah ini agak berbeda kalau yang kita maksud dengan seperti ini. Itu saja usulan saya, tapi mungkin kami akan koordinasi lebih lanjut. Ini bagus banget. Cuman pertanyaan satu lagi terakhir ini Mas Ican. Baik Pak. Bagaimana menghubungkan Dokrenda dengan e-database? Katakanlah begini, ketika menyusun RKPD atau Renja SKPD, kan itu awalnya dari data, ya kan? Ya betul Pak. Nah, bagaimana menghubungkan yang tadi kita bicara Dokrenda ini yang RKPD, RPJMD, ya di dalamnya kan pasti ada Resra dan Renja. Bagaimana menghubungkan dengan data yang ada kita sudah ada ini? Ini sudah ada data RKPD, data RPJMD. Tapi ketika kita menyusun Dokrenda, tadi saya sudah lihat bisnis prosesnya teman-teman yang terdahulu yang di Dokrenda ini, itu tidak kelihatan alur dan data itu loh. Begitu. Padahal kalau kita menggunakan Permendagri 86 atau semuanya lah aturan berbasisnya kan data. Tadi juga Pak Direktur Pak Nyoto menyampaikan bahwa idealnya adalah Dokrenda itu berbasis data, begitu. Tapi bagaimana hubungannya dengan ini? Apa e-database dengan Dokrenda, Mas Ican? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin langsung saya jawab Pak ya. Nah, terkait dengan bagaimana penggunaannya nanti, kita ngomongnya nanti Pak ya. Kenapa kalau ngomongin nanti? Kalau sekarang ini belum ada Pak. Nah, tapi ke depannya yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya itu terkait dengan penyusunan struktur untuk indikator dan kinerja subkegiatan yang ada di pusat. Si pusat yang membuat terlebih dahulu Pak untuk nomenklatur KPN 050-nya nanti, indikator-indikatornya. Nah, saat sudah selesai semua long list indikator subkegiatan, nanti lanjut ke kegiatan, nanti lanjut lagi ke program maupun sasaran dan tujuan nanti di levelnya. Jika semuanya sudah long list itu sudah tersedia, nanti di perencanaan cukup hanya mengambil data-data yang sudah disediakan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak nantinya. Tapi memang masih panjang jalannya karena saat kita mencoba untuk membuat sebuah kinerja maupun indikator terkait dengan program kegiatan dan kegiatan ini masih baru kita mau memulai, begitu Pak. Baik. Kalau kami terima kasih Mas Ican. Kalau masih panjang, kalau kami itu dulu kalau kami di Papua itu memang pada saat menyusun Renstra itu harusnya berbasis data. Jadi ada data dulu, baru apa masalahnya. Jadi bisnis proses seperti itu. Tapi nanti kita koordinasikan Mas Ican. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh ya, ini kalau kami mau diskusi itu ini ya bisa langsung ya. Silakan Pak. Nanti maksudnya bukan di sini. Nanti ada ini teman-teman saya yang akan diskusi lebih dalam terkait ini data di sini. Silakan Pak Andri. Silakan Pak Andri. Ini
data ini, ya, ini kalau kami nanti kan kami nanti ada teman Pak Yudi ya, yang mendalami ini, berkoordinasi dengan teman-teman di Kemendagri ya terkait ini. ya. Karena kami juga sangat aware terhadap ini, data yang paling utama sebenarnya. Iya Pak Andri. Jadi terkait data ini sebetulnya kami di Bangda itu membagi menjadi 3 klasifikasi jenis data. Ya, yang pertama adalah data mandatori. Nah, data mandatori ini data-data yang diamanatkan langsung di Undang-Undang 23 itu, ya, itu data perencanaan. Ya, itu data-data perencanaan, itu data seperti RKPD, kebetulan tanggung jawabnya Bangda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data yang diamanatkan di data demografis, data potensi sumber daya alam daerah, data ekonomi keuangan daerah, ya, data pelayanan publik, data terkait dengan daya saing daerah. Nah, itu diamanatkan di pasal 392 ya, 392 Undang-Undang 23. Itu diamanatkan data-data itu. Nah, itu jadi tanggung jawab kami juga. Nah, ini yang menjadi concern. Kemudian data terkait dengan penugasan, ya. Data yang terkait dengan penugasan itu Perpres biasanya, melalui Perpres. Contohnya apa? Contohnya Perpres 59 terkait dengan SDGs. Kemudian data terkait dengan stunting misalnya, data terkait dengan perubahan iklim, data terkait dengan apalagi ya, air minum ya, itu penugasan presiden, itu juga harus tersedia. Kemudian yang terakhir adalah data-data terkait dengan Binwas umum. Ini yang menjadi tanggung jawabnya Kemendagri. Ini yang tadi kita diskusikan, salah satunya adalah data perencanaan. Jadi ada data terkait dengan kebijakan daerah, data terkait dengan kependudukan, data terkait dengan keuangan daerah, ya, itu semua yang ada juga di Binwas umum ya, di Binwas umum itu juga harus tersedia, kepegawaian dan seterusnya, organisasi, nah itu juga harus tersedia. Nah, semua data itu ketika bicara daerah sebagai administratif, dia punya satu fungsi yang namanya kewilayahan administratif. Itu harus satu utuh datanya, dari yang tadi mandatori sampai dengan yang data Binwas umum, mandatori, penugasan, dan Binwas umum. Itu harus utuh. Ini menjadi informasi atau profil daerah tersebut. Nah, yang menjadi tantangan adalah data itu tidak semua dikerjakan oleh daerah. Data yang dikerjakan oleh pusat. Ya. Nah, data-data tersebut perlu juga kita tarik ini sebagai informasi ke daerah. Nah, itu yang disajikan oleh Mas Ican di dashboard. Nah, itu disajikan tadi, ada data dari Kementerian ATR, ada data dari BPS, ada data dari Dukcapil, di Dukcapil itu sudah kita berikan nih, contohnya di Provinsi Bali untuk peta dari Kementerian ATR, ya, ini struktur ruang dan pola ruangnya, ya, artinya ini diberikan, disajikan, ya, sudah terhubung. Kemudian untuk kependudukan, ya, nah, ini contohnya ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, kemudian yang untuk kependudukan, turun ke bawah, Chan. Nah, ini yang bawahnya lagi, kita klik di situ. Kemudian administrasi kependudukan, ini dari Dijen Dukcapil, ya, ini juga live. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah data dari BPS, gitu, ya. Ini nanti mungkin ada yang
katanya ada yang belum terupdate gitu dari 2016 sampai 2020. Nah, kemudian terkait dengan yang perencanaan itu ada di atasnya makro. Nah, ini yang perencanaan di atasnya ini. Ini terkait dengan pagu, yang pagu itu. Nah, itu. Nah, ini nanti yang akan terhubung dengan Mas Alwi. Ya. Itu. Lanjut lagi ke atas. Nah, itu terkait dengan yang Rakortek, yaitu yang data profil daerah. Jadi semacam Wikipedia, nanti ada kayak semacam Wikipedia ya yang menjelaskan, menggambarkan profil daerah tersebut ya sesuai dengan geografis, demografis, potensi sumber daya alam daerah, daya saing dan seterusnya. Ini masih terus kita kerjakan Bapak Ibu ya karena cukup menantang juga ya. Ya artinya ini memang memerlukan keterlibatan dari berbagai stakeholder di tingkat pusat. Gitu. Pak Yudi. Iya Pak. Iya Pak. Saya bisa usul nggak Pak Yudi? Iya Pak. Supaya data ini sangat ini relevan kan sangat relevan terhadap perencanaan tuh Dokrenda tuh. Pak. Nah usul saya ketika ada kegiatan atau subkegiatan atau program ya atau subkegiatan lah intinya yang mau diusulkan oleh masing-masing SKPD OPD dalam range ataupun dalam renstra nanti ke depan atau dengan RPJM atau RKPD itu harusnya di tagging ke data Pak karena kita subkegiatan itu program itu kan menyelesaikan masalah kan filosofi berencana kan menyelesaikan masalah kan. Jadi jangan sampai kita ada nomenklatur itu dianggap bahwa itu adalah hak kita harus bekerja berdasarkan nomenklatur. Tapi kan sebenarnya kita harusnya bekerja berdasarkan masalah. Nah, usul saya bisa nggak? Jadi ini dihubungkan. Jadi harusnya ketika dia mengusulkan satu subkegiatan yang dijadikan rencana di tahun berikutnya, di tahun berkenaan, itu harus ada basis datanya gitu loh. Betul. Siapa? Betul Pak, betul. Gitu. Ada basis data. Jadi, ya betul. Pak, memang tadi juga saya sampaikan demikian di awal tadi. Ya, ini menjadi background study sebetulnya. Gitu. Jadi memang nanti konteksnya ke sana, Pak. Ya, jangan sampai karena ada nomenklatur 90 sudah ada menu. Menu itu dianggap hak, Pak. Artinya bahwa seluruh ada yang di subkegiatan yang ada di Permendagri 10 dan perubahannya harus dilaksanakan, padahal kan enggak juga, enggak seperti itu. Itu kan berbasisnya di masalah dan masalahnya itu kelihatan di data. Ya. Nah, menurut saya ada bisnis proses yang perlu ditambahkan mengintegrasikan antara e-database ini dengan Dokrenda tadi itu. Iya Pak. Jadi tidak terkesan bahwa Dokrenda berjalan sendiri, e-database berjalan sendiri. Jadi menurut saya e-database ini bukan pelaporan Pak, tapi dia sebenarnya adalah basis untuk menentukan bahwa subkegiatan itu relevan kita kerjakan gitu. Contoh misalkan kalau stunting, betul Pak Andri. Ya, begitu kira-kira Pak Yudi. Betul Pak, setuju Pak. Ini hanya kami tadi yang menjelaskan itu sebagai klasifikasi saja, klasifikasi jenis. Jadi nanti sumber datanya memang untuk kita mengidentifikasi ini dasarnya dari mana, untuk nanti kita menyusun bisnis proses. Ya, betul Pak Andri. Itu semua yang disampaikan Bapak benar. Sore Pak Yudi. Ya Pak. Dan Pak Ijan, saya dari Bali memang sangat tertarik dan apresiasi setelah akan nanti dikembangkan aplikasi ini terkait dengan data. Karena sesungguhnya memang secara regulasi kita perencanaan harus berdasarkan data. 274 kalau tidak salah di data SIPD. Namun dalam terakhir ini saya baru sebulan ini dilantik di Kabit Perencanaan
mencari data makro dari BPS. Nah, seperti itu Pak. Nah, karena sekarang kami melihat akan ada perkembangan dan dikembangkan lagi sistem aplikasi dalam SIPD ini dan sudah diklasifikasi menjadi data mandatori seperti data perencanaan dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang 23, data biografis sesuai dengan bab 2 mungkin itu di perencanaan pembangunan daerah, data penugasan dan data bimbas secara umum. Nah itu kalau ini memang betul-betul bisa kita lakukan bersama, ini sangat baik sekali dan ini pun tampaknya akan mengarah kepada satu data Indonesia. Nah kalau misalnya data-data seperti ini nanti dapat ditampilkan di aplikasi ini, sangat luar biasa baiknya Pak, karena sebagai dasar database untuk perencanaan ke depan. Tadi sudah saya dengar juga disinggung nanti dalam pengembangan ini juga akan mulai memetakan dengan Permendagri 90. Artinya program, kegiatan, subkegiatan yang ada di perangkat daerah untuk capaian-capaian indikator kinerja dan capaian targetnya akan bisa terakomodir dalam aplikasi ini. Sangat baik sekali. Tapi tentu karena Permendagri 90 ini baru diterapkan dalam tahun anggaran 2021, tentu data-data ini nanti mudah-mudahan sempurna juga aplikasi ini masuk pada tahun 2021. Kan begitu Pak ya, akhir mungkin atau tahun depannya baru kita bisa update terutama perkembangan dan capaiannya. Itu yang saya dapat tangkap Pak Idi. Mudah-mudahan ini kiranya mendapat menjadi tugas kita bersama mungkin sehingga misalnya kita ingin data-data di Provinsi Bali baik terhadap kondisi daerah, geografis dan capaian-capaian makro dan capaian-capaian yang lainnya penugasan sehingga siapapun boleh mengakses ini dan sangat baik untuk perencanaan ke depan. Yang kira itu dulu Pak Idi, mudah-mudahan tidak salah penafsiran saya. Baik Pak, terima kasih banyak nih masukannya, hati juga. Ya, jadi masih melakukan penginputan untuk data perencanaan pembangunan daerah, apa gambaran umum daerah ya, kalau nggak salah ya. Ya Pak, data gambaran umum. Input data, klik input data. Dan gambaran umum. Nah ini semua adalah 506 elemen data yang ada di lampiran Permendagri 86 itu. Nah ini sebetulnya merupakan updating ya perangkat daerah itu indikator sektoral utama. Nah ini konteksnya adalah untuk daerah dalam angka. Nah kami ini akan memperbaiki menunya nih. Menunya memang masih berserakan. Ada 1, 2, 3, ada 7 menu di atas itu. Ya tapi sebetulnya sederhana aja, ini yang harus diisi hanya data core dan data gambaran umum daerah. Gitu karena yang lainnya itu sudah saling terhubung gitu. Contohnya Rakortek ini sudah dari data Rakortek. Kemudian SPM ini sudah terhubung dengan sekretariat SPM yang ada, Sekber SPM yang ada di Bangda. Yang SDGs TPB ini juga sudah terhubung dengan BPS yang SDGs. Gitu. Nah ini data gambaran umum daerah yang harus diinput gitu. Ya yang harus diinput data gambaran umum daerah sama core. Itu kalau database lama itu adalah data-data yang pernah diinput berdasarkan Permendagri 98 ya, sesudah 98 tahun 2018 itu 98.
Nah ini sekarang Permendagri 70 kita menggunakan konsep yang seperti ini. Jadi ada beberapa data yang kalau kewenangannya pusat kami menyediakan buat Bapak Ibu. Kalau kewenangannya daerah ya sesuai dengan kewenangan disampaikan oleh Pak Andri itu nanti kalau kalau menurut yang sering disampaikan oleh Pak Bob adalah kinerja, kerja, indikator dan target kan gitu. Nah itu ketika bicara kerja kita ngomong program kegiatan subkegiatannya itu nanti juga terhubung betul nanti juga dari permasalahan ya kan. Teorinya problem means dan solution kan gitu ya Pak Andri ya. Jadi ada permasalahan, ada proses penyelesaian dan ada solusinya kan gitu. Ini prinsip dasar perencanaan. Kemudian berikutnya lagi data ya penugasan itu contohnya SPM dan SDGs ya. Ini jadi ini masih proses perapihan juga ya. Kita juga pada proses di mana kita nanti juga mengintegrasikan dengan data-data yang ada. Ini saat ini kami mencoba untuk terhubung juga dengan Bappenas khususnya terkait dengan data kemiskinan itu. Nanti kita akan lihat ada data-data kemiskinan itu, ini lagi proses juga. Jadi untuk data kependudukan itu tidak perlu lagi harus menginput ulang karena sudah ada data dari Dukcapil ya, cuman kita butuh untuk kepentingan core indikator sektoral utama itu untuk cross check ya dari dinasnya apakah benar datanya masih demikian ya. Nanti ini juga konteksnya untuk data daerah dalam angka DDA itu core itu. Kemudian data apalagi ya, data BPS ya, indikator makro itu kami sudah sediakan semua 5 indikator makro itu sudah ada. Jadi kemiskinan, kemudian disparitas, indikator Gini rasio, kemudian TPT tingkat pengangguran terbuka ya, itu kemudian laju pertumbuhan ekonomi itu juga sudah kami sediakan. Jadi kalau dulu harus menginput, sekarang enggak. Jadi kita nanti lihat berdasarkan kewenangannya juga siapa yang menginput. Kalau yang menginput pusat harus kita tarik gitu. Nah memang ini yang menjadi tantangan kami Pak ya. Jadi masih dalam proses. Ini sebagai contoh saja, untuk urusan kesehatan itu ada 14 aplikasi yang harus diisi. Nah itu 14 aplikasi harus terhubung dengan SCPD ini cukup rumit juga gitu ya, cukup ya belum selesai. Itu kemudian juga di urusan yang lain ya, kalau nggak salah di PU juga ada beberapa aplikasi, ini juga ingin kita integrasikan. Kemudian juga di terkait bencana ada yang namanya adaptasi dan perubahan iklim, ini juga ingin kami integrasikan ya, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini juga kami integrasikan. Jadi ini PR yang masih panjang ya bersama-sama dengan Satu Data Indonesia di Bappenas dan juga dengan BPS ini Pak. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Banyak. Gitu. Ini dari Bapeda DIY udah raise hand dari tadi ya. Jangan sampai nanti nangkanya jadi gudeg nanti. Silakan Ibu dari Bapeda DIY. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mau menanyakan terkait dengan penginputan ini, mohon penjelasannya terkait dengan timeline penginputan, karena tadi ada input dari OPD dan juga verifikasi dari wali data. Ini kebetulan DIY belum entry Pak Yudi, mohon penjelasannya terkait dengan timeline dari penginputan data di SCPD ini. Matur nuwun. Untuk timeline penginputan sebetulnya kami menyerahkan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Ini ada di Permendagri 70 ya Bu ya. Kalau nggak salah di pasal 8 atau 9 gitu ya. Nanti dibaca lagi. Pertama itu ya, disebutkan bahwasanya pemerintah daerah itu dalam menyusun
data, dalam mengelola data, itu harus ada minimal 3 stakeholder, yaitu wali data, kemudian Bapeda, kemudian satu lagi adalah produsen data. Itu minimal, itu yang pertama. Jadi stakeholdernya harus ada 3. Itu. Jadi ada saya ulangi ya, ada Bapeda sebagai koordinator, ya. Ini juga ini ke Mas Alwi juga ya. Jadi di Permendagri 70 itu koordinator informasi pembangunan adalah Bapeda. Ada Bapeda sebagai koordinator, kemudian ada wali data. Wali data itu dinas statistik atau dinas yang menangani urusan statistik, itu sudah ada di Perpres 39. Kemudian juga nah itu minimal Bu. Jadi kalau misalnya daerah minta ada wali data pendukung, silahkan. Yang penting minimal itu sudah terpenuhi. Ini contoh di Provinsi Jawa Barat itu ada wali data pendukung, ya. Kemudian ada mereka sekretariat data, itu silahkan. Mereka mau membuat seperti itu. Yang penting ada Bapeda, ada wali data, ada produsen data. Itu yang pertama. Kemudian ketiga stakeholder itu menyusun jadwal, ya, jadwal pekerjaan dari mulai perencanaan, kemudian pengisian, penginputan, ya, kemudian nanti perencanaan, pengumpulan, ya, penginputan, kemudian terakhir itu adalah ya. Nanti kalau penyebar luasan itu sudah otomatis oleh kami Bu. Penyebar luasan itu nanti kita akan lihat mana yang rahasia atau persandian, mana yang layak dipublikasi atau informasi kan gitu, mana yang harus ditelaah jadi analisis itu statistik kan gitu. Nanti kita lihat. Nah nanti 3 stakeholder ini menyepakati dulu pembagian perannya itu melalui SK Tim yang dikeluarkan oleh daerah. Nah pertanyaan mungkin SK Timnya bentuknya bagaimana? Nah di dalam Permendagri 70 itu tidak diatur secara detail, sampai detail itu tidak diatur. Kenapa? Karena kita melihat kondisi di daerah itu berbeda-beda. Ya, ada yang cukup kuat di Bapedanya, ada yang cukup kuat di dinas statistiknya dan lain sebagainya. Ini beda-beda. Karena dengan kondisi yang berbeda-beda, pembagian peran itu diserahkan ke daerah, ya. Bisa saja nanti kalau misalnya dinas statistik yang cukup kuat, ya, daerah Bapeda itu sebagai pemanfaat data untuk perencanaan, ya. Jadi wali data semua dan itunya yang mengelola adalah dinas statistik yang mengumpulkan, ya, yang mengumpulkan, menginput, memeriksa, memvalidasi, verifikasi validasi, itu adalah dinas statistik. Dan idealnya memang demikian. Bapeda itu hanya sebagai pemanfaat data dalam konteks perencanaan. Namun tidak bisa digeneralisir kondisi ini di seluruh Indonesia karena beda-beda kondisinya. Ya, rata-rata justru kebanyakan di Bapeda ini yang semua mengerjakan gitu. Nah, ini nanti ke depan bergeser karena mereka dinas pelaksana gitu kan ya. Bapeda ini kan fungsinya penunjang untuk perencanaan gitu. Nah, setelah disepakati pembagian peran, kemudian disepakati jadwal tanggalnya, kapan mulai merencanakan, kapan mulai mengumpulkan, kapan mulai melaksanakan dan memeriksa, itu kemudian dibuat berita acara. Kemudian ada pertanyaan, format berita acaranya bagaimana? Nah, itu format berita acaranya umum sebetulnya. Ya, tidak ada format baku. Ya. Itu. Jadi silahkan saja formatnya seperti apa gitu. Ini yang penting ini berita acara kesepakatan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan Bangda, bukan untuk kepentingan pusat. Ya, dalam konteks berita acara atau kesepakatan ini adalah supaya pembagian peran melalui SK Tim itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, untuk SK Timnya sendiri itu harus diupload ke dalam sistem, ada fiturnya. Nanti mungkin Mas Ican bisa nunjukin fitur penguploadan SK Tim gitu. Nah, ini SK Tim itu harus diupload ya. Ya mungkin di
admin ya di daerah. Nah, di master data nanti itu ada mengupload SK-Team. Nanti setelah SK-Team upload itu sebagai evidence ya, pertama bagian peran, siapa buat apa ya di setiap daerah, kemudian juga punya Bu waktu penginputan. Biasanya nih, cuman biasanya itu prosesnya nanti mengikuti forum data. Forum data itu pembina teknisnya BPS. Oleh karena itu nanti dinas teknisnya Dinas Kominfo Statistik. Itu forum data itu sebagai patokan. Forum data adalah titik akhir pada saat pemeriksaan. Jadi pemeriksaan selesai ya, mulai dari pengumpulan, penginputan ya, kemudian sampai pemeriksaan khususnya. Jadi sangat fleksibel siklusnya ya dalam 1 tahun itu. Mungkin cukup jelas Bu atau saya terlalu cepat Bu? Halo Ibu dari Bapeda DIY. Baik Pak, cukup jelas penjelasannya. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi. Ya, soalnya ini sebetulnya ada paparannya ya, tapi apa namanya, kita yang lagi lihat dashboardnya dulu gitu. Baik, akan dilanjutkan. Mas Ican, ada lagi informasi yang ingin disampaikan? Izin Pak. Oh ya, di Kota Denpasar Pak. Kota Denpasar. Ya, silakan. Mohon izin Pak, ini sedikit konfirmasi terkait data juga. Kita tahu beberapa daerah mungkin ini terkait satu data Indonesia juga, dan hubungannya dengan apa yang dikerjakan melalui aplikasi SIPD khusus e-database ini Pak. Jadi kebetulan di tempat kami di Denpasar juga sedang saat ini sedang mengembangkan terkait portal satu data, penyempurnaan sih Pak. Sebelumnya kan kami sudah punya portal satu data, dan saat ini kami sedang penyempurnaan terkait portal satu data tersebut, dan kerjasama dengan Bank Dunia juga Pak, bantuan dari Bank Dunia. Nah, nanti yang mau kami tanyakan di sini terkait korelasinya nanti antara portal satu data yang merupakan turunan ini dari satu data Indonesia terkait dengan e-database ini, karena kan sebenarnya data-data yang dikerjakan di portal satu data dan data di e-database ini juga serupa, cuman mekanisme di portal satu data itu kan seperti yang Bapak infokan tadi, melibatkan beberapa stakeholder di dalamnya. Nah, jadi kita bicara satu data, tapi banyak aplikasi yang kita gunakan terkait data ini. Nah, ini ingin kami konfirmasikan ke depannya antara satu data Indonesia dan e-database ini nanti seperti apa. Mungkin itu Pak, mungkin ada masukan bagi kami terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari Kota Denpasar. Jadi pada prinsipnya nanti bisa saling terhubung Pak, terintegrasi, tidak mengisi 2 kali. Ya, saya kira mungkin Mas Ican sudah menyiapkan ya Mas Ican ya untuk data API-nya. Ya Pak, API-nya sudah dikerjakan. Sebentar Pak, lagi aja di sini jadi agak. Oh iya. Sudah azan Jakarta ya. Oh iya. Begitu Pak. Jadi pada prinsipnya nanti kita akan menarik data-data yang sudah tersedia supaya tidak menginput 2 kali Pak. Gitu. Baik Pak, mungkin saya lanjutkan sedikit Pak terkait dengan apakah sudah disiapkan API-nya? API-nya sudah siap Pak, cuman memang masih tahap uji coba. Nah,
Tapi kalau dibilang apakah sudah kita kembangkan, ini Pak, misalkan contoh kita bikin APK. APK ini kita bisa bikin lebih dari satu. Jadi misalkan kalau dulu kita contohnya cuma APK yang hanya satu per Pemda, nanti APK ini kita bikin untuk per developer atau penanggung jawabnya. Misalkan contoh Bapak, mungkin kita ngomong aplikasi ini ada banyak Pak, misalkan ngomongin satu data, ada yang bikin SIM PPD, ada yang bikin dan lain-lain. Nah, misalkan di dalam satu Pemda sendiri, itu ada beberapa aplikasi yang berkaitan dengan data. Tapi maksudnya dengan data ini, data yang mungkin banyak terpisah. Misalkan si Dukcapil, Dinas Dukcapil Bapak punya aplikasi sendiri, terus di Dinas Kesehatan Bapak punya aplikasi sendiri, nanti Bapak bisa sambungkan terkait dengan nama developernya, misalkan contoh nama developernya apa gitu, nanti kontak emailnya, nomor telepon yang aktif, nanti Bapak tinggal cukup aktifkan, nanti Bapak simpan, nanti akan muncul seperti berikut. Nah, tapi kalau Bapak mau misalkan si developer itu sudah pergi atau sudah developer itu tidak membangun lagi, atau si penanggung jawab ini pindah, misalkan si penanggung jawabnya ASN ini pindah, Bapak tinggal nonaktifkan kembali APK-nya, sehingga si penanggung jawab ataupun developer terkait dengan APK ini tidak bisa memanfaatkan data baik mengambil maupun mengirim ulang data yang ada. Itu Pak, ini contoh salah satu yang sudah kita developing. Hanya saja yang tadi kendala di awal adalah struktur data yang kita permasalahkan. Struktur data ini misalkan contoh indikator APM ini turunannya apa? Nah, dari APM turunan ini cara kalkulasinya seperti apa? Ini yang masih jadi pertanyaan di kami di pusat Pak. Kurang lebih kayak gitu Pak. Oke, makasih Chan. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi dengan data? Ya, ini ada informasi dari Mas Alwi. Ya, jadi ada tambahan verifikasi TAPD Bapeda yang sudah difasilitasi melalui mitra Bapeda selaku Kabid. Ya. Mas Alwi masih dari Papua mau bicara. Oh, silakan Pak Andri. Silakan. Dari Bapeda Aceh, Pak. Ya. Papua kita izin. Dari Bapeda Aceh. Papua dulu baru Aceh ya. Oke. Ini Silakan. ya Pak, Papua mohon izin lagi Pak, kami persiapan untuk buka puasa. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Makasih ya Pak. Silakan Bapeda Aceh. Masih di mute Pak. Masih ke mute. Dari Aceh mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, alhamdulillah Pak, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami Pak. Ini juga bagian dari cita-cita kami juga supaya data nanti bisa jadi satu data. Apalagi tadi tampilannya sangat menarik Pak ya, seperti Wikipedia gitu Pak. Jadi ini kebetulan Kabid kami dari PIP itu sedang sedang isolasi Pak untuk selama 2 minggu ini. Jadi mungkin setahu saya kita sekarang sedang menyiapkan draft SK kalau tidak salah. Saya lupa bunyinya seperti apa gitu karena saya hanya sebagai pendukung Pak. Tapi kurang lebih bayangannya nanti itu kan di SK itu ada wali datanya, terus ada struktur, nanti ada yang siap, kemudian nanti ada pokoknya nanti di situ perangkat-perangkat di situ bertujuan untuk menginput data gitu Pak, dalam rangka tujuan satu data yang dasar hukumnya itu dari Permendagri 70 ya kalau tidak salah. Yang saya ingin tanyakan untuk penginputan ini, pertama, apakah bisa nanti seluruh OPD itu kalau bisa dia punya izin akses atau Pak? Karena nanti bayangan saya ketika mereka mengimport Renja atau apa, ini aplikasi ini bisa dibuka gitu. Dan apakah nanti bisa, kan ini kan udah sinkron nih dengan SIPD perencanaan penganggaran gitu kan. Jadi ketika mereka menginput Rensra, apakah itu nanti ada format tabel TC27, mereka bisa memperhatikan
data-data yang ada di sini gitu, apakah bisa gitu Pak. Kemudian yang kedua, ini mungkin dari provinsi lain mereka kan punya API sendiri, saya kurang paham konsepnya seperti apa, tapi kan nanti dari mereka kan bisa langsung ditarik gitu Pak di sini untuk e-database. Sejauh yang saya tangkap seperti itu nih. Kalau Bali kan sudah clear, kalau Aceh kan masih 3%. Apakah bisa kami dapatkan format Excel-nya, dan terus kita nanti ini sambil menunggu SK kami selesai, kita langsung share ke OPD, kemudian mereka menginput format Excel, nanti langsung dari Excel itu ditarik oleh admin yang dari e-database dari pusat, itu langsung otomatis terisi semua gitu. Apakah bisa seperti itu gitu Pak? Jadi untuk langkah percepatan. Kemudian yang ketiga seperti APM apa gitu segala macam. Tadi yang saya dengar dari Bapak menyampaikan bahwa seperti itu nanti kita isi lagi. Tapi setahu saya kan itu datanya kan sudah ada dari BPS gitu. Apa tidak bisa langsung dikoordinasikan dengan dari BPS? Kan sudah ada koordinasi dengan vertikal gitu kan. Yang dari vertikal langsung koordinasi dengan BPS nanti langsung terisi otomatis saja, bisa atau tidak itu Pak? Yang kan ada 506 yang mungkin itu indikator itu menjadi tanggung jawab Bapeda gitu kalau saya tidak salah. Mohon maaf Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali sebelumnya atas penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak dari Aceh. Saya menjawab dari yang belakang dulu ya, yang tadi terakhir tadi Bapak sampaikan. Untuk data yang dari BPS itu sudah kita sediakan Pak. Ya, jadi kita menyediakan data BPS. Itu data indikator sektoral utama yang dimaksud itu adalah data. Jadi BPS itu meminta data dalam dua konteks Pak. Ya. Dan kami sudah menarik data dari BPS juga, dari SIMDASI. Jadi apa yang diisi SIMDASI juga sebetulnya terhubung dengan kita. Nah ini sedang termasuk BPS provinsi juga, itu data-data yang itu kan sektoral. Sampai lingkup provinsi juga udah ditarik ya Pak? Iya, jadi BPS provinsi itu tidak boleh menampilkan. Ini hukumnya di BPS ya. Itu BPS provinsi Aceh itu tidak boleh menampilkan setelah BPS pusat menampilkan. Jadi mereka harus dicek dulu, ya. Kemudian dari BPS pusat sudah oke, clearance dari BPS pusat, kemudian BPS pusat menampilkan, baru BPS daerah menampilkan. Begitu ininya Pak, SOP-nya di BPS. Itu juga saya baru tahu kemarin pada saat pertemuan dengan BPS di Ewan kemarin dengan Direktorat Diseminasi ya, itu data statistik. Nah begitu yang Bapak. Nah data-data yang harus diinput itu terkait dengan apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak gitu. Yang di 86 itu adalah data-data yang dikerjakan oleh dinas-dinas yang ada di daerah. Nah kebetulan jumlahnya 506 data gambaran umum daerah itu sebetulnya hasil yang dikerjakan gitu. Itu perbedaannya Pak ya. Jadi kalau misalnya melakukan proses pengukuran luas wilayah misalnya ya, dari dinas tata ruang, itu ini contohnya nih angka melek huruf. Ini bisa aja ngambil data Dapodik nanti kan begitu. Tapi bukan begitu, ini adalah data yang dikerjakan oleh dinas pendidikan. Itu data gambaran umum daerah ini adalah data hasil yang dikerjakan oleh dinas pendidikan. Nah ini yang sebetulnya yang sedang kita koreksi juga, ini sebagai lampiran 86 adalah masalah hasil atau kinerja. Gitu. Ya seharusnya yang dicantumkan di sini adalah kinerja dari daerah sehingga nggak mispersepsi gitu. Ini kan seolah-olah ini kan ada data di BPS, kenapa minta lagi? Padahal bukan maksudnya. Ini adalah data yang dikerjakan oleh dinas itu. Kan dinas itu bekerja ya melaksanakan urusannya, tentunya ada hasil yang dikerjakan. Ya ada capaiannya. Capaian dari mulai ke subkegiatan, kegiatan, program, kemudian sampai ke hasil akhirnya. Nah itu kita nanti baru itulah sebetulnya yang diisi gitu. Ini sebetulnya kita lihat kalau misalnya tahunan ya ini berarti kan kinerja kegiatan yang ada di lampiran kan gitu. Atau kita bicara kinerja program per 5 tahun kan gitu, nanti bisa di breakdown per tahun. Nah ini kita kemarin masih
miskonsepsi lah, kurang lebih begitu, di regulasinya masih miskonsepsi, sehingga seperti Bapak tadi sampaikan, ini data ini bisa aja nanti ngambil dari BPS. Ini kita memang masih ada miss di sini. Sebetulnya ini adalah data-data yang seharusnya diinput dari hasil pekerjaan dinas. Gitu. Ya, ini kondisinya begitu, Pak. Gitu. Jadi ini yang diminta adalah mana yang diinput oleh dinas gitu. Kalau dari BPS kita sudah tarik gitu. Cuman kan sebagai dasar perencanaan selama ini dasar perencanaan adalah dari BPS itu, karena BPS itu sebetulnya melakukan semacam sensus, dia tidak melakukan secara annually atau setiap tahun, itu tidak itu, dia bisa saja melakukan misalkan susenas gitu kan, dia mereka hanya prosesnya tuh tidak ini gitu apa ya, tidak rutin lah gitu, ada yang rutin ada yang tidak rutin gitu. Nah sementara yang rutin itu dilakukan oleh dinas-dinas gitu. Nah itu perbandingannya begitu Pak, apa kondisinya kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh nih, saya sekali lagi nih masih melanjutkan, contoh adalah data kependudukan. Data kependudukan ada data dari BPS, ada data penduduk juga, dan data dari Dinas Dukcapil. Ya, perbedaannya apa? Mungkin Dinas Dukcapil ambil aja data BPS. Oh enggak, karena ada data de jure, ada data de facto. Istilahnya mereka begitu. De jure adalah data-data hasil surveinya BPS. Mereka hanya melakukan survei sensus penduduk, jumlah penduduk sekian gitu. Tapi data de facto adalah data lahir, mati, kemudian perpindahan penduduk, migrasi, emigrasi, itu data de facto yang ngikutin NIK Bapak Ibu 32 atau itu kalau 32 saya karena dari Jawa Barat ya, kalau dari Aceh misalnya 60 ya, 60 itu kodenya kan gitu, sekian gitu kan, NIK-nya itu adalah lahir mati, itu adalah data de facto. Nah itu perbedaannya Pak. Nah harapannya dinas-dinas yang lain melakukan hal yang sama. Jadi ada output yang dihasilkan. Jadi misalnya dinas PU mengerjakan sekian jalan setiap tahun, sekian kilometer setiap tahun. Nah kemudian BPS melakukan sensus. Oh jumlah panjang jalan di Aceh sekian. Nah itu perbandingannya data de jure dan data de facto. Mana yang dikerjakan sebagai kinerja, mana data yang dikerjakan sebagai hasil sensus bergambaran umum. Gitu Pak gambarannya. Gitu. Jadi ini ada ininya memang ada sedikit miskonsepsi di data gambaran umum yang ada di lampiran. Lagian kalau nggak salah di lampiran itu juga datanya tidak meminta untuk semua diisi. Gitu. Itu sebetulnya data dengan perencanaan adalah data kinerja. Hasil apa yang dicapai dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya, itu yang relevan sebetulnya data kinerja itu ya. Nah kemudian korelasinya bagaimana nanti dari masing-masing itu, subkegiatan kegiatan ke program, itu program ke sasaran sampai ke tujuan itu tercapai atau tidak gitu Pak. Izin Pak? Ya Pak, silakan Pak. Ya berarti kalau seperti itu adanya, berarti kita untuk data de facto itu kita perlu terhadap SKPD yang belum lengkap data, kita perlu menyusun database Pak ya, database yang kondisi update terkini gitu Pak ya. Betul Pak, cuman ada tantangan juga Pak, yaitu NSPK. Nah, dinas teknis ini kan mengerjakan sesuai dengan NSPK, Pak. Ya, kalau kita bongkar Permendagri 91 saja, misalnya ada 91, tentunya seharusnya ada NSPK dari kementerian. Bagaimana, ya, kemudian apa yang ingin dicapai, gitu ya. Jadi ada, pertama adalah bagaimana itu adalah how to-nya. Setelah how to-nya, kemudian berikutnya adalah caranya.
Ya, how to itu caranya, how to-nya. Kemudian cara mengukur, maksud saya, alat ukurnya apa atau indikator. Tadi udah cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya, misal contoh ya, persampahan. Misal contohnya saya persampahan. Bagaimana sebetulnya kalau kita ngambil persampahan kan bingung. Bagaimana mengelola persampahan? Itu berikutnya. Kemudian alat ukurnya apa atau indikator. Indikatornya apakah tonase, meter kubik, atau meter atau kilogram. Nah, itu indikatornya. Kemudian setelah itu jelas targetnya berapa. Nah, peta target ini kan semua, dan yang tadi saya sampaikan caranya itu yang namanya NSPK. Seharusnya dikeluarkan dari Kementerian Teknis. Jadi ketika Dinas Teknis melaksanakan satu kegiatan, itu harus ada NSPK. Itu tantangannya begitu, Pak. Tadi saya cerita tuh konsep idealnya yang saya sampaikan, ya. Tapi dalam prosesnya ini masih kita pelan-pelan lah, kurang lebih begitu. Itu ke arah sana, gitu, pelan-pelan ke arah sana. Jadi kita mulai menyajikan dulu yang 86. Ketika menyajikan 86, kita lihat ini ternyata keterisian datanya juga kurang, masih ada kebingungan, masih ada mispersepsi kan, gitu kan ya. Mispersepsi apakah ini data yang dari BPS, ya tinggal BPS aja masukin kan gitu. Apakah data dari yang dikerjakan, ada mispersepsi. Nanti indikator serta kinerja yang sedang kita susun, itu nanti kita akan verifikasi dan validasi dengan BPS. Nah, ini menjadi data kinerja, data hasil yang dicapai atau dikerjakan oleh daerah. Gitu. Nah, kombinasi atau semua kalau digabung dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu menjadi data profil daerah. Jadi kita lengkap, nanti profil daerah itulah yang disebut profil daerah, adalah semua yang dikerjakan di daerah atau di wilayah tersebut. Itu, jadi ketika melakukan perencanaan itu informasinya jelas gitu, Pak. Demikian Pak penjelasannya, mungkin jadi bisa terbayang ya konsep ke depan dan juga kenapa ini didesain seperti ini gitu. Kurang lebih 506 data itu kita ambil dulu dari 86. Ya, ternyata juga ada banyak mispersepsi dari situ ya Pak ya. Mispersepsi, masih ada kebingungan, masih ada kosong kalau kita lihat gitu. Mungkin Mas Ican bisa menampilkan dashboard pusat ya. Keterisian data, dashboard pusat, nanti ada keterisian data, itu rekapitulasi keterisian data, dari setiap daerah. Ini agak lama nih. Itu nanti ada capaiannya. Nanti kita masih di titik itu dulu Pak. Nanti bertahap pelan-pelan kita setelah kita punya evidence base, kemudian regulasi kebijakan kita sesuaikan, itu baru kita perbaiki Pak. Gitu. Tapi kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau ya tanda kutip ya, regulasi itu kan bukan kitab suci ya Pak ya. Kita lihat di sini ada kelemahan gitu di 86. Ketika meminta data, yang diminta adalah data umum gitu. Data umum ini yang bisa diambil dari BPS, bukan data kinerja. Nah ini data yang data capaian ya, bisa kita lihat di sini data-data yang telah terinput oleh masing-masing daerah. Ini ada yang sudah 96%, contohnya Banten tertinggi nih ya, Banten ya, ada yang kurang dari itu gitu. Begitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Ini mohon maaf nih, saya videonya off karena semakin sore koneksinya makin rebutan ternyata, putus-putus. Ya, ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya kira mungkin sudah cukup ya, karena sudah lewat dari waktu ini juga jam kerja. Ya,
Atau masih ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, tadi kayaknya belum ditanggapi tadi ya Pak ya. Yang Ya, Pak. maksudnya untuk pengisian yang 506 itu yang dikoordinasi oleh Bapeda itu bisa nggak setiap EPD dia punya izin akses, jadi mereka bisa nginput. Oh ya, itu bisa Pak, nanti Mas Ican menjelaskan ya. Oke. Baik, Pak. Kemudian Jadi mungkin saya langsung yang ini bisa nggak Pak, yang Excel tadi sekalian Pak ya? Apakah bisa nanti kami dikasih format Excelnya, nanti bisa secara otomatis terisi semua gitu? Apakah bisa gitu? Kita kan nggak pakai API lagi karena kita nggak punya aplikasi untuk e-database ini sebelumnya gitu. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Jadi begini Pak, untuk pertama kita berbahasan terkait dengan pengguna. Ini tadi sudah kita contohkan dari produsen data. Bapak harus membuat dulu list produsen data, entah itu instansi vertikal ataupun SKPD yang ada di dalam Bapeda Aceh. Setelah Bapak buatkan, lalu Bapak bisa membuat manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini Bapak bisa tambahkan sesuai dengan jumlah produsen data Bapak. Jadi Bapak tinggal pilih produsen datanya apa, tinggal jika diizinkan untuk mengisi data spasial, tinggal di checklist, Bapak simpan. Itu otomatis akan membuat akun untuk perangkat daerah selaku produsen data. Jadi setiap SKPD bisa dibuatkan produsen data masing-masing. Nah, kendalanya yang biasanya seperti ini Pak. Salah satu kendala terkait dengan bagaimana kalau satu urusan itu dianggu oleh 2 atau 3 SKPD. Misalkan contoh urusan pertanian, itu ada dinas peternakan, ada dinas pertanian juga, ada dinas perkebunan. Nah, itu Bapak bisa buat 3 produsen data dengan 3 akun, atau Bapak bisa bikin 1 akun dengan 3 produsen data tersebut. Nah, yang penting Pak, itu penanggung jawabnya siapa terkait akun tersebut. Jangan sampai tumpang tindih rebutan akun. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, itu salah satu contoh untuk pembuatan akun Pak. Jadi si SKPD ini bisa menginputkan masing-masing sesuai dengan urusan. Itu Pak. Nah, yang kedua terkait dengan Excel, mungkin yang dimaksud sama Bapak ini Excel import, mengupload ekspor data ya Pak. Jadi dari Excel nanti otomatis ke sini jadi datanya terisi. Nah, ini konsepnya beda Pak sama yang dahulu. Kalau kita tahun 2015 lalu kita bikin aplikasi dengan model yang seperti itu. 2015, 2016 itu pakai upload. Kendalanya adalah saat format-format yang dibuat itu tidak disesuaikan atau ada sesuatu permasalahan hacking, itu akan terlalu beresiko data yang cukup besar. Nah, maka kita pindahkan ke API. Sebenarnya dari sisi API itu Bapak pakai Excel, pindah ke API juga bisa. Sebenarnya asal mengetahui caranya. Begitu Bapak searching di Google juga ada, membuat Excel menjadi JSON API itu bisa, hal itu juga bisa. Bahkan dari JSON API biasanya juga saya biasakan mau ngambil data-data dari web, saya ngambil JSON-nya, saya ekspor menjadi Excel. Seperti itu juga bisa sebenarnya. Nah, itu tata caranya memang ada beberapa trik and trick, sebenarnya tips and trick seperti itu, tapi kami tidak mau menggunakan Excel karena salah satunya itu Pak. Resikonya terlalu besar untuk upload. Tapi kalau untuk download kami sediakan. Misalkan contoh tadi di dashboard itu sudah kita sediakan untuk tombol download Excel-nya. Nah, di sini ada tombol download Excel Pak. Ya clear Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Baik. Tadi juga Pak terkait dengan Bali Pak. Tadi ngomongin terkait dengan data lama. Nah, sebenarnya e-database lama itu juga ada pada datanya di sini. Kita kasih slot sendiri namanya e-database lama. Jadi data Bapak yang dari 2015 lalu itu tetap ada sebenarnya di sini. Hanya saja kita tidak memberikan penginputan kembali. Memang karena kita jadi harus mengecek ulang kembali terkait dengan struktur datanya, tapi datanya tetap ada. Nah, misalkan contoh industri makanan atau food industry ini dari Provinsi Bali. Itu tahun 2016 ada 133.000. Di tahun 2017 turun jadi 13.000. Nah, ini juga ada sebenarnya datanya. Dan data ini memang belum bisa diedit kembali karena kami sedang mencoba menstrukturkan ulang struktur datanya. Begitu Bapak. Jadi kalau bilang data yang lama itu kemana? Ada di menunya di input data di e-database lama. Nah, jadi data-data yang lama insya Allah masih ada Pak. Jika misalkan ada data-data yang memang ada permasalahan terkait data, nanti dihubungi saja ke kami, nanti kami coba cek dan kita carikan solusinya Pak.
Baik, mungkin ada pertanyaan kembali, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini peserta sudah menurun drastis. Dari 100 peserta sekarang sudah jadi 60 peserta. Ini tanda-tandanya mau buka puasa, gitu. Ya mungkin Bapak Ibu dari daerah timur sudah mulai buka puasa ya. Di Papua sudah buka puasa mungkin ya, sudah 17.45 di sana. Dan yang daerah tengah ini juga sudah mulai mencari kolak. Maaf Pak. Oh iya. Sih Pak, yang dari ini Pak mau tanyakan. Dari Bali? Dari Sulawesi Tengah Pak. Oh Sulawesi Tengah. Oh silakan Pak. Begini Pak, kalau dilihat dari ini menu-menu yang ada di dalam ini Pak yang sekarang lagi ditampilkan itu kok beda ya dengan ini, dengan menu yang ada di kami Pak ya. Kalau soal ya, betul, Pak. Kalau basis data ada, tapi basis datanya ini yang nggak ada Pak. Itu menunya yang ditampilkan sama Mas Ican ini tampilan apa yang besar ya, admin untuk ini. Ya Pak, saya Pak Tani Pak, Warsi namanya Pak Tani saya. Oh Pak. Begitu. Ya. Kalau untuk Iya, provinsi, Pak. kalau untuk provinsi memang ada master datanya Pak atau bagaimana Pak? Ada pakai user admin EDB Pak. Bagaimana Pak? Admin Kan EDB. mungkin bisa dijelaskan di helpdesk ada buku panduan, Chan. Ya, di helpdesk nanti Bapak bisa lihat buku panduan. Oh. Nanti Bapak bisa cek panduannya. Itu ada level usernya Pak. Sebentar saya cek buku panduannya. Supaya saya tampilkan juga Pak. Baik Pak. Nah ini dipilih yang daerah Pak, jangan yang pusat, nanti menunya juga nggak sama Pak. Oh sama saja. Karena ya beda, tampilannya kita beda-bedakan. Kenapa dibedakan? Karena berbeda kewenangan Pak. Jadi setiap user itu punya kewenangan masing-masing, pasti tampilannya beda-beda. Berarti kalau untuk provinsi Pak, itu bisa melihat data-data dari kabupaten kota atau hanya provinsi saja Pak? Bisa Pak. Nanti saya contohkan. Ini kita fokus pertanyaan yang tadi saja dulu. Oh baik. Nah ini di sini Bapak bisa lihat ada hak akses setiap akun. Ini Bapak kalau download tampilan mungkin lebih jelas. Nah, ini misalkan dashboard, master data itu siapa yang punya akses tuh? Ada di user admin EDB. Di adminnya tidak ada. Oh, adminnya tidak ada Pak ya? Ya, untuk dapatkan admin EDB ini dari mana Pak? Nanti usernya pakai user admin saat meng-create, tapi kita belum pindahkan Pak untuk master utamanya, tapi nanti Bapak bisa japri ke kami, nanti ke Mas Hari atau ke saya juga bisa, nanti saya coba hubungkan dan kita buatkan user untuk admin EDB-nya Bapak. Oh baik Pak. Baik. Yang perlu dibuat untuk di provinsi ada berapa user Pak? Yang perlu ya? Apakah cuma adminda atau EDB atau ada yang lain Pak? Atau bagaimana dengan untuk... Coba ke atas dikit. Ini masih mungkin Bapak dari Sulawesi Tengah masih mix up dengan perencanaan. Oh betul. Jadi gabung di kepalanya dengan TAPD Bapeda. Iya betul Pak. Nah ini konteksnya beda Pak. Kenapa kita pisahkan? Kenapa kita masih belum bisa menggabungkan dengan yang ini? Karena satu Pak, kita kembali lagi ke Permendagri 70, di mana adminnya itu bisa di Bapeda, bisa juga di Kominfo. Ada yang seperti itu. Ada waktu itu kita pernah ngundang acara yang datang Kominfo bukan Bapeda. Ada kita undangnya Bapeda, misalnya seperti itu. Atau kita undang yang bagian statistik yang datang Bapeda juga. Nah ini ada komplikasi antara masing-masing daerah, itu karakteristik daerah masing-masing. Makanya kita bikinnya per role, bukan per NIP atau per pejabatnya. Begitu, tapi role. Nanti Bapak yang menunjukkan siapa yang bakal menangani oleh akun ini. Entah itu di Kominfo atau entah itu di Bapeda, itu nanti Bapak yang Ini sesuai SK Tim Pak, SK Tim. Jadi begini Pak, contohnya ini yang di atas nih yang digambarkan sama Mas Ican nih. Ini ada adminda. Nah, adminda itu berdasarkan Permendagri 70 ya, disebutkan Bapeda sebagai koordinator informasi pembangunan daerah. Nah, itu ada adminda. Ini adminda itu bisa membuat 3 admin ke bawah, admin EDB, wali data dan produsen data. Ya, siapa itu admin EDB?
Ya, admin EDB itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah role yang tadi Mas Ican sebutkan. Ya, berdasarkan Permendagri 70 dan juga berdasarkan Perpres 39 itu wali data adalah dinas yang menangani urusan statistik, kan disebutkan begitu. Ya. Artinya bisa saja admin EDB itu diserahkan ke statistik, bisa. Atau apabila dinas statistik belum mampu, ya belum siap karena sumber daya manusianya tidak cukup gitu ya, misalnya terbatas, masih dipegang oleh Bapeda. Ya. Bapeda kalau di tempatnya Mas Alwi istilahnya mitra Bapeda yang menangani data. Oh, berarti mitra Pak ya? Iya, tapi kita nggak ada mitra apa istilahnya admin e-database. Oh begitu baik. Tapi kalau untuk di provinsi di mitra Pak ya? Ya intinya mitra Bapeda lah, itu orang Bapeda juga. Berarti kalau untuk usernya ya, ini nanti si admin e-database ini bisa data. Kalau mitra Bapeda atau admin e-database-nya ini Bapeda, maka dia harus membuatkan wali data untuk dinas statistik. Oh gitu. Kalau di mitra kan, kalau di Bapeda provinsi Pak, itu mitranya kan ada banyak. Nah, itu apakah akunnya ini single user atau multi user? Kan ada bidang data Pak. Oh begitu baik. Ada bidang data. Ini bukan di perencanaan Pak ya. Bukan di yang tadi. Apa? Jangan bingung. Konteksnya beda Pak, bukan ini perencanaan Pak. Iya Pak, bangga ya Pak. Ya, ini kita mengikuti role yang berdasarkan aturan ini. Gitu. Nah, di aturan itu ada Permendagri 70, ada Perpres 39. Ya, tapi kita juga lihat kondisi di daerah, ada daerah yang siap dinas statistiknya mengelola, ada yang belum siap gitu. Jadi ini masih admin EDB itu masih Bapeda. Ketika adminnya Bapeda, dia harus membuat role wali data. Ya, wali data itu dinas statistik itu udah harus itu karena ada Perpres 39 dan Permendagri 70. Dinas yang menangani urusan statistik adalah wali data. Nah, dia harus bikin kunci buat wali data. Dan bikin kunci juga, kunci serep untuk produsen data. Produsen data itu siapa? Perangkat daerah. Ya, jadi perangkat daerah itu dibuatkan kuncinya. Itu bisa di-generate langsung gitu. Nanti produsen data punya kunci masing-masing. Itu sesuai dengan perannya masing-masing. Begitu. Terbayang ya Pak ya? Baik Pak. Dan ini mudah Pak, karena ada fitur otomatis untuk men-generate user kalau nggak salah, password. Ada nggak ya di sini ya? Saya lupa. Kalau di sini belum ada Pak. Kalau yang di raportnya kita bikin. Oh iya, lupa saya. Jadi harus dibuatkan kunci untuk produsen data. Gitu Pak. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas informasi. Nanti kalau masih kurang jelas itu di dalam help desk yang tadi diklik sama Mas Ican. Pertama ada buku panduan dari berbagai versi. Ya, versi 1.5 untuk pusat, versi 1.5 untuk daerah, maaf. Itu berarti versinya masih satu ya Chan ya. Kemudian juga ada forum untuk diskusi, menanyakan langsung ke tim IT yang ada di kami Pak. Oh baik. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya. Ini helpdesk dalam konteks data ya Pak ya. Tulisannya nanti mungkin harus di ini juga masih Chan. Help saja, nggak usah pakai desk. Siapa? Nanti kita sesuaikan fitur-fitur ini. Ya. Clear ya Mas? Siap. Clear ya Bapak dari Sulawesi Tengah? Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ada ininya Pak, ada akun apa, itu apa saja yang bisa di-input, akun apa bisa dilihat, ya akun ini mana aja yang bisa dilihat, gitu Pak. Baik Pak, terima Jadi kasih. Setiap role itu ada ininya, ada fitur mana aja yang ada, mana yang nggak ada gitu. Ada yang platinum, ada yang silver, ada yang gold, gitulah. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya kira ini udah waktunya jam kantor juga. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan
dari jam 9:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9:30